Halo Mas, udah sampai mana ya? Halo Mbak, halo. Ini masih di sebelah barat rumah Mbak. Sebentar saya jemput ya. Oke. Lama juga ya Masnya. Padahal kalau di peta udah deket kok. Aku jalan aja deh nyamperin Masnya. Barat tuh kemana sih? Ternyata jauh juga ya. Mana sih Masnya? Halo Mas, Ya. Halo Mbak. di mana ya? Di peta kelihatannya udah deket. Masih di jalan Mbak. Agak jauh nih. Petanya memang sering nipu Mbak. Jadi gimana? Mau nunggu atau di-cancel aja? Kuiperian, pasti kamu pernah pakai ojek online kan? Pernah bingung baca petanya nggak? Masa sih petanya menipu? Atau kita yang justru kurang paham cara membaca peta? Yuk kita belajar bareng tentang peta dan komponennya. Eits, tunggu dulu. Kamu udah tahu belum yang dipakai ojek online tadi, denah atau peta? Kita dengar dari ahlinya yuk. Kenalin, ini adalah Erwin Rais, pembuat peta asal Inggris. Mas Erwin, peta itu apa sih? Oh, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala Cartesian. Peta memuat penjelasan berupa tulisan sebagai informasi. Misalnya, judul, nama tempat, dan skala. Oh gitu. Kalau denah apa dong? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Jadi kalau gitu yang benar peta harta karun atau denah harta karun ya Mas? Denah harta karun dong. Soalnya pasti harta karunnya pengen gampang ditemuin kan? Bener juga. Jelasin denah lebih lanjut dong Mas, supaya aku dan teman-teman Kuiperian gak kebalik-balik lagi antara denah dan peta. Boleh. Sini Mas Erwin jelasin. Kamu pasti sering kan lihat gambar di undangan pernikahan? Apa gambar ini bisa kita sebut sebagai peta? Ternyata nggak bisa. Kenapa? Pertama, karena nggak ada judul berisi nama tempatnya. Lokasi mana yang ditunjukkan pada gambar? Apakah di Jakarta, Ternate, atau di Lampung? Kedua, nggak ada skala yang dipakai. Berapa jarak sebenarnya antara satu tempat ke tempat yang lain? Ketiga, nggak ada tahun pembuatannya. Kalau gambarnya dibuat 10 tahun yang lalu, berarti kemungkinan besar informasinya udah nggak akurat. Mungkin aja sekarang udah ada bangunan baru. Jadi gambar di samping nggak bisa kita sebut sebagai peta ya Kuiperian. Gambar ini adalah denah lokasi. Oke, aku udah ngerti banget sekarang. Makasih ya buat penjelasannya. Sama-sama. Nah Kuiperian, kalau tentang peta aku udah hafal banget. Jadi aku aja ya yang ngejelasin. Coba lihat gambar ini. Pasti sering ada di sekolah. Yap, ini adalah gambar Indonesia jika dilihat dari atas. Gambar ini termasuk peta. Kenapa? Coba sekarang kita lihat lebih dekat. Di gambar ini ada komponen-komponen peta. Ada judul yang menunjukkan lokasi yang digambarkan. Ada skala yang menggambarkan perbandingan jarak. Dan tentunya ada informasi penting lainnya seperti orientasi mata angin, sistem tata koordinat, inset, lettering, simbol, legenda, dan tahun pembuatan. Wah, lengkap ya. Nah, peta yang barusan kita lihat adalah contoh peta analog atau peta yang dicetak. Tapi zaman now udah ada peta digital juga loh. Peta digital ini nih yang dipakai oleh transportasi berbasis online. Tapi kenapa namanya bukan denah digital ya? Kan nggak ada komponen judulnya. Sebetulnya kita tetap menyebutnya peta digital. Karena di dalamnya ada informasi spasial atau informasi keruangan yang dikomputerisasi. Dalam peta digital ini juga ada skala orientasi, tahun pembuatan, simbol, lettering, serta warna yang digunakan. Jadi lebih lengkap daripada denah kan? Nah, di zaman now peta digital lebih banyak dipakai daripada peta analog. Karena informasinya lebih gampang diupdate. Bayangin deh, kalau kita mau update peta analog, gimana coba caranya? Yap, satu-satunya cara adalah perlu dicetak ulang. Ribet ya?
Update peta harus dilakukan secara berkala, Kuiperian. Penting banget, jangan sampai kamu menggunakan peta yang udah basi atau expired, karena informasi di dalam peta bersifat dinamis. Contohnya, peta kepadatan penduduk. Pasti kepadatan penduduk setiap daerah selalu berubah, karena ada kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Jadi petanya juga harus ikut berubah. Wah, ternyata peta itu nggak cuma tentang jarak geografis aja ya. Sekali lagi, pastikan peta yang kamu gunakan selalu up to date. Nah, Kuiperian, kamu tahu nggak kira-kira siapa ya yang bertugas untuk mengupdate peta?